Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak teacher semua. Bagaimana kabar anak-anak teacher? Semoga sehat semua ya dan tetap semangat puasanya. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar melanjutkan materi sebelumnya, yaitu di subtema yang keempat, pembelajaran 1 dan 2. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Nah, selesai berdoa, mari anak-anak kita mendengarkan penjelasan dari teacher-teachernya. Tetap semangat! Anak-anak, di subtema ini yang keempat, kita mempelajari tentang perkembangan teknologi transportasi. Jadi, semakin berkembangnya dunia, maka transportasi semakin berkembang atau semakin canggih. Dulu misalnya orang menggunakan bis, menggunakan kapal, atau sekarang bisa menggunakan pesawat. Itu adalah karena proses perkembangan zaman. Nah, jadi anak-anak, perkembangan teknologi transportasi ini bisa kita lihat di halaman 92 dan 93. Nah, di situ ada teks tentang perkembangan teknologi transportasi. Jadi, kita masih menentukan kalimat utama pada setiap paragraf. Untuk paragraf yang pertama yaitu, dahulu manusia bepergian dan mengangkut barang dengan berjalan kaki. Atau menggunakan tenaga hewan. Berarti zaman dahulu itu orang membawa barang itu dengan menggunakan kaki atau berjalan kaki dan menggunakan tenaga hewan. Itu paragraf pertama, kalimat utamanya. Untuk paragraf kedua, kebutuhan manusia untuk bepergian semakin meningkat. Nah, itu paragraf kedua. Sedangkan paragraf yang ketiga, selain transportasi darat, ada pula transportasi laut. Itu adalah paragraf ketiga. Dan paragraf keempatnya, seiring dengan perkembangan teknologi, manusia berusaha menemukan alat transportasi yang lebih cepat. Jadi dengan seiring perkembangannya zaman, maka manusia menggunakan alat transportasi yang lebih cepat dan praktis. Jadi masing-masing paragraf itu kata kalimat utamanya ada di awal paragraf. Nah, setelah itu anak-anak bisa membuat atau menuliskan informasi penting dari teks tersebut karena kalimat utamanya sudah ditentukan. Anak-anak, untuk halaman 97 yaitu tentang transportasi air. Nah, di situ ada teksnya. Kita juga masih menentukan kalimat utamanya. Yang pertama itu adalah kalimat utamanya di paragraf pertama. Alat transportasi air mengalami banyak sekali perubahan dari awal waktu ke waktu. Dan untuk paragraf kedua, nah kapal dibuat dengan dilengkapi layar berbentuk persegi. Itu adalah paragraf yang kedua. Kemudian untuk paragraf yang ketiga, penemuan mesin uap mempengaruhi perkembangan alat transportasi air. Jadi dengan ditemukannya penemuan mesin uap dapat mempengaruhi perkembangan alat transportasi di air. Nah, untuk paragraf berikutnya yaitu kini jelas kapal ada bermacam-macam. Jadi ada 1, 2, 3, 4 paragraf. Jadi masing-masing kalimat utamanya juga terletak di awal paragraf. Anak-anak, perhatikan halaman 98. Nah, pada halaman 98 terdapat sebuah teks
dan kita harus mendiskusikannya. Nah, pada teks tersebut, pada keluarga Lani bersama ayah dan ibunya sedang mengunjungi saudaranya di Bali menggunakan transportasi bus. Nah, untuk selanjutnya teksnya anak-anak silahkan dibaca di rumah. Dilanjutkan dari teks yang teacher bacakan tadi. Nah, kemudian setelah itu sudah teacher tuliskan juga contoh dari keragaman dan contoh cara menyikapi keragaman yang terdapat pada teks tersebut. Nah, yang pertama, contoh keragamannya ada penumpang dewasa dan ada penumpang anak-anak. Nah, contoh cara menyikapi keragamannya saling menghargai dan tetap mengikuti petunjuk keselamatan. Nah, saling menghargai ini terdapat antara penumpang dewasa dan penumpang anak-anak. Tidak ada perbedaan dan tetap mengikuti petunjuk ataupun anjuran keselamatan di dalam kapal. Nah, kemudian yang kedua, contoh keragamannya, penumpang dari berbagai daerah dan berbicara dengan bahasa daerah asal. Contoh cara menyikapi keragamannya, saling menghormati dan menjaga ketertiban saat berada di dalam kapal. Nah, ketika kita bertemu dengan orang dari berbagai daerah dan berbicara dengan bahasa daerah, kita tidak boleh mencela, menggunjinginya tidak boleh, ataupun mengejeknya. Kita harus saling menghormati dan tetap menjaga ketertiban saat kita berada di dalam kapal, agar keselamatan kita terjaga dan sampai tujuan dengan selamat. Bagaimana anak-anak teacher dengan penjelasan dari teacher-teachernya yang tadi? Semoga apa yang dijelaskan oleh teachernya mudah difahami dan bermanfaat bagi kita semua. Nah, apabila ada kendala, anak-anak boleh melihat bukunya kembali dan masih juga belum terjawab kendalanya, silahkan menghubungi teacher-teachernya masing-masing. Kurang lebihnya teacher minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.